Ya, kepolisian dan tokoh agama setempat segera merespon kerusuhan Tanjung Balai dengan menggelar pertemuan lintas agama. Apa sajakah poin-poin rekonsiliasi yang dicapai dalam pertemuan tersebut? Kita langsung bergabung dengan rekan Dora Edward di Grand Studio. Dora, silahkan. Ya, terima kasih Valerina Daniel. Pemirsa, pertemuan tokoh lintas agama di Kota Tanjung Balai pasca kerusuhan berhasil mencapai sejumlah kesepakatan atau poin rekonsiliasi. Kita lihat apa-apa saja poin rekonsiliasi yang disepakati oleh masyarakat di Tanjung Balai. Pertama adalah proaktif menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kerukunan umat beragama, ini terutama di Kota Tanjung Balai. Kemudian poin kedua adalah ini menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga kerukunan. Tentu ini menjadi contoh atau teladan bagi seluruh jajaran atau anggota masyarakat dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Tanjung Balai. Kemudian poin yang ketiga, dalam rekonsiliasi kesepakatan ini terlihat ini bersama-sama menjaga sarana dan juga prasarana rumah ibadah dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini adalah poin keempat di mana mengajak anggota masyarakat mengenai pentingnya kerukunan antar umat beragama, terutama ini di Kota Tanjung Balai. Kita lihat poin kelima, kesepakatannya adalah mendukung proses penegakan hukum dalam upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban di Kota Tanjung Balai. Dan poin rekonsiliasi yang terakhir adalah bersama-sama menjaga kondusivitas dan menolak segala bentuk anarkisme di Kota Tanjung Balai. Itu adalah 6 poin rekonsiliasi masyarakat Tanjung Balai. Kemudian ini kita lihat ternyata Tanjung Balai bukanlah konflik pertama yang berbau sara terjadi di Indonesia. Sudah ada beberapa konflik terjadi sebelumnya. Ini pada tahun 1998 pada 13 Mei, kerusuhan Mei Jakarta. Kita tahu ini adalah masa transisi dari era Orde Baru ke era reformasi. Kemudian ini terjadi juga kerusuhan Poso pertama pada tahun 1998 tanggal 25 hingga 29 Desember. Kemudian kerusuhan Poso kedua terjadi kembali 17 hingga 21 April tahun 2000. Dan terakhir terjadi juga kerusuhan Poso ketiga pada bulan Mei sampai dengan 15 Juni tahun 2000. Kemudian kerusuhan yang berbau sara juga pernah terjadi di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah, dikenal dengan tragedi Sampit. Itu terjadi pada 18 Februari tahun 2001. Dan di Ambon juga sempat terjadi kerusuhan, yaitu 11 sampai dengan 12 September pada tahun 2011. Dan kerusuhan berbau sara ini juga pernah terjadi di Sampang pada tanggal 26 Agustus tahun 2012 dan kemudian pada tahun 2015 juga pernah terjadi kerusuhan Aceh Singkil. Nah, pemirsa, ternyata memang kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara memang bukan yang pertama kalinya. Sudah ada serentetan kerusuhan yang berbau sara pernah terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Kita harapkan tentu kerusuhan serupa ini tidak terjadi kembali di wilayah Indonesia lainnya. Kembali ke Anda, Valerina. Baik, terima kasih Dora atas informasi yang disampaikan. Baik, kita lanjutkan dialog kita dengan Pak Deding. Pak Deding, ini kita sudah ada lihat pertemuan tokoh agama ngasihkan 6 poin ya. Tadi antaranya menjaga keamanan, saling menjaga sarana ibadah. Nah, sejauh mana menurut Anda 6 poin ini bisa terlaksana dengan melihat kasus yang sudah terjadi? Jadi ini langkah awal dari solusi komprehensif ya, tentu yang menyeluruh. Tapi ini bagus begitu, umpamanya soal bagaimana setiap umat beragama dari berbagai agama yang ada ini menjaga tempat ibadah masing-masing begitu. Karena dalam ajaran agama, khususnya agama Islam sendiri kan Rasulullah juga mencontohkan bagaimana dalam peperangan pun itu tidak boleh kita ini merusak rumah ibadah. Jadi rumah ibadah sebuah simbol bagaimana orang di situ melakukan peribadatan sesuai dengan keyakinan agama, dan itu menjadi hal yang kebebasan dari setiap orang untuk menganut agama dan untuk beribadah. Dan tentu akan indah dan elok Indonesia dikatakan sebagai bangsa yang sosialistis religius, artinya masyarakat yang beragama dan kekeluargaan. Jadi model misalkan ketika ada penyelenggaraan MTQ di NTB, penganut di luar Islam juga ikut membantu, memfasilitasi para kafilah dari berbagai daerah
kemudian dulu di Manado, ini sudah dicontohkan zaman Orde Baru, kemudian juga sekarang dilakukan. Ya, tetapi kita harus ingat memang soal SARA ini sangat sensitif, sehingga kita memang tidak mengenal ada mayoritas dan minoritas begitu. Kita semua punya hak yang sama, sekaligus juga punya kewajiban yang sama. Dalam konteks beragama ini, tentu kita berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai meskipun berbagai berbeda. Oke. Nah, agama. Ini kan yang disepakati adalah tokoh-tokoh agama. Yeah. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang di bawah? Nah, itu kan yang paling penting bukan ya Pak ya. Karena kita tahu tadi Pak Boy juga mengatakan sebenarnya memang katakan hubungan itu sudah ada. Cuma tinggal diprovokasi oleh isu tertentu maka kemudian terjadi kerusuhan. Menurut Anda bagaimana sebaiknya sebetulnya ini dulu ini relatif cukup kalau pemimpin agamanya ini ya sudah kelihatan rukun, bersatu, dan melakukan kegiatan bersama, menunjukkan kebersamaan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Karena kita memang mengenal istilah paternalistik begitu. Jadi kalau pemimpin di atasnya rukun, begitu ke bawah juga ikut. Tapi sekarang ini menurut saya ini harus hati-hati kita. Jadi di bawah ini bisa berbeda begitu. Oleh karenanya peran FKUB, jadi forum kerukunan umat beragama itu jangan hanya di pusat saja, di provinsi, kabupaten, tapi sudah harus masuk kecamatan, desa, dan tingkat RW begitu. Ini untuk bagaimana sebetulnya akar rumput ini kita masih dijaga oleh para pemuka agama di daerah. Begitu. Nah, ini tadi juga dikatakan sebenarnya sempat isu ini merebak juga dengan melibatkan media sosial yang kita tahu memang tidak bisa dibatasi pergerakannya. Nah, bagaimana Anda bisa mungkin Komisi 8 mengusulkan untuk bisa memberikan sebenarnya usulan yang membangun supaya media sosial tidak digunakan untuk melibatkan unsur-unsur provokatif ini. Jadi ini memang kembali kepada pemerintah karena otoritas kan di pemerintahan. Ini ada Kementerian Agama yang tentu yang bertanggung jawab bagaimana agar kerukunan umat beragama di Indonesia ini tetap terpelihara dan kita membangun semangat kebersamaan, kebangsaan kita, toleransi dan sebagainya. Nah, tentu memerlukan kerjasama dengan kementerian lembaga lainnya, khususnya Kementerian Kominfo ya. Nah, ini menyangkut situs porno termasuk juga bagaimana ini mengatur ini. Sehingga kontennya ini mestinya para pemuka agama ini memanfaatkan. Jadi sebaliknya kalau dibalik. Kementerian Agama juga harus mensosialisasikan bagaimana pentingnya kerukunan umat beragama melalui medsos ini. Kemudian pemuka agama masing-masing juga harus menjaga, membuka ruang di situ untuk kita ini betul-betul saling menghormati, saling menghargai, dan bagaimana kita mengajak justru meskipun berbeda agama, tapi karena kita satu tujuan membangun kesejahteraan bangsa, kita bisa bekerja sama begitu lewat media sosial juga begitu, sehingga menutup orang-orang ya katakanlah provokator karena juga salah satu pemicunya katanya karena provokator. Kalau provokator bisa saja terjadi, dan isu SARA ini sangat sensitif dan sangat mudah digerakkan begitu. Baik, di Indonesia tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Dora bahwa kerusuhan berunsur SARA seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, mungkin di segmen berikutnya kita bisa cari diskusikan lebih lanjut seperti apa caranya supaya tidak merebak ke wilayah lain selain di Tanjung Balai ini. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.